Selamat bertemu kembali teman-teman. Pada hari ini saya sedang berada di sebuah kebun kopi yang terletak di Desa Cahaya Alam, daerah Semende, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kebun kopi ini adalah kebun kopi Arabica, seluas 2 hektar. Jadi teman-teman sekalian, pola minum kopi di kalangan anak muda atau di kalangan masyarakat kita sekarang ini turut merubah pola petani. Nah, jadi khususnya di daerah Semende ini, sebelum tahun 2016, harga kopi Arabica dan harga kopi Robusta itu sama saja. Mereka jual secara asalan. Kalau per hari ini, harga asalan kopi di tingkat pengepul adalah 18.000 per kilogram. Bayangkan harga tersebut diperoleh petani dengan kapasitas produksi rata-rata per hektar adalah 900 kg biji kering per tahun. Itulah pendapatan yang didapat petani kita setiap tahun. 900 kilo kali sekitar Rp18.000. Berarti kan setahun hanya diperoleh sekitar 16 juta. Atau per bulannya pendapatan kotor mereka adalah Rp1.350.000. Gitu. Belum dipotong biaya pupuk, biaya pembersihan gulma dan sebagainya. Jadi bisa dibayangkan sangat sedikit pendapatan petani. Tetapi kenapa meskipun hasilnya sedikit, tetapi petani kita tetap saja menanam komoditas kopi ini gitu sejak bertahun-tahun yang lampau. Nah, jadi karena kebun kopi ini punya keunggulannya adalah perawatannya mudah, kemudian hama penyakit itu tidak ada, dan juga tidak ada gangguan dari binatang seperti kalau tanaman lain akan dimakan kerbau, akan dimakan sapi, akan dimakan kambing. Kembali lagi ke soal harga. Jadi di tempat saya berada ini, tempat daerah yang saya tanam kopi sekarang ini, sebelum tahun 2016, harga kopi itu mau Arabica, mau Robusta, sama aja. 18.000 per kilo kalau pada hari. Kalau dulu ya mungkin sekitar 16.000 atau 17.000 per kilo. Tidak jauh-jauh dari itu. Sejak mulai 2016 sampai saat ini baru mulai ada perbedaan harga kopi dari Robusta dengan Arabica. Ini adalah pengaruh dari konsumsi penikmat kopi yang mulai berkembang. Kalau dulu minum kopi asal hitam saja, sekarang penikmat kopi sudah mengerti cita rasa. Nah, jadi kafe-kafe tumbuh di mana-mana sehingga peningkatan jumlah permintaan kopi bertumbuh. Kabarnya sampai 10% per tahun. Sementara di hulu, di sektor produksi tidak banyak pergerakan, malah bisa dibilang berkurang karena banyak lahan yang dikonversikan jadi tanaman lain. Nah, tapi mulai 2016 dengan adanya perkembangan perbedaan harga, yang harga kopi Arabica bisa dijual 3-4 kali lipat dari harga sebelumnya. Misalnya saat ini yang asalan 18.000, maka di tingkat petani untuk kopi Arabica bisa terjual 60.000 sampai 75.000. Nah, jadi dengan adanya perubahan ini, maka di tingkat petani pun berubah. Jadi mereka sekarang banyak muncul petani-petani baru, banyak yang menggantikan Robusta menjadi Arabica, banyak dulu hanya sebagai petani, tapi sekarang sudah mulai jadi pengepul, ada yang berprofesi sebagai pengolah pasca panen saja, tidak ada kebunnya tapi dia bisa menampung hasil panen dari petani-petani teman-temannya untuk dia proses gitu. Dulu tidak ada istilahnya jual kopi ceri merah, buah merah ya. Seperti ini nanti merah
Tapi sekarang buah kopi bisa dijual setelah petik merah, bisa langsung dijual dengan harga per kilo itu Rp5.000. Nah, untuk 7 kilo butir kopi merah akan menghasilkan 1 kilo green bean atau biji kopi siap di roasting atau siap untuk digongseng. Nah, jadi kalau 7 kilo, maka petani pada saat setelah panen langsung bisa menjualnya, berarti dapat memperoleh uang Rp35.000. Bayangin dibanding dengan sebelum 2016. Dia menjual sekilo biji kering itu 18.000 gitu. Sekarang dengan bisa menjual biji merah, artinya dia akan memperoleh 35.000 untuk 7 kilo biji merah yang akan jadi 1 kilo biji kering. Sebesar Rp35.000, berarti kan sudah 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Yang mana sebelumnya dia harus menjemur, harus memproses, harus menggiling dan sebagainya baru kemudian bisa dijual. Tapi sekarang tanpa proses itu dia bisa jual langsung dengan dapat penghasilan 2 kali lipat dari sebelumnya. Jadi ini sangat menggairahkan dan sangat menyenangkan buat petani. Nah, pada kesempatan kali ini buat teman-teman yang menonton video ini, semoga ini dapat menginspirasi karena ini tanaman kopi sangat menguntungkan untuk diusahakan. Jadi buat teman-teman, buat anak muda yang punya lahan nganggur dan di lokasi yang tepat, karena Arabica ini tumbuh yang ideal adalah tumbuh di ketinggian 1.200 sampai 2.000 meter di atas permukaan laut. Nah, saya lihat, saya perhatikan banyak sekali lahan-lahan yang menganggur, ya. Jadi buat teman-teman, marilah manfaatkan lahan-lahan yang menganggur tersebut. Salah satunya dengan berbudidaya kopi Arabica. Jadi buat teman-teman di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Papua, Sulawesi, sebagian pasti sudah terkenal dengan kopinya. Jadi buat teman-teman saya, teman-teman sekalian di seluruh Indonesia, ini bisa diusahakan. Yang punya lahan tidur, buatlah salah satunya diusahakan untuk kebun kopi Arabica. Karena permintaan kopi Arabica terus meningkat dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan zaman sekarang. Kayaknya nggak kopi satu hari itu nggak enak. Ya, sudah mengerti cita rasa kopi yang baik gitu. Nggak perlu kita berpikir untuk ekspor, untuk dalam negeri saja tidak tercukupi. Nah, saya jadi teringat teman-teman saya di Kalimantan, itu juga saya belum pernah dengar kopi Arabica Kalimantan. Buat teman-teman di daerah Krayan, demikian dari saya, semoga ini bermanfaat.